semoga mendapatkan kutukan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang menjual atau mengambil ya barang-barang Coca-Cola di sini. Karena dahulu gitu ya, leluhur kita ingat, nah itu ada beberapa batu yang bilang di sini ada 3, yaitu simbol Nawaruci 2 buah di kiri dan kanan, dan fragmen arca yang ada di situ hilang. Ada tangga di sana. Jadi ini sengaja guanya ditutup Pak dengan Biar nggak batu, ada orang yang masuk. biar tidak ada orang yang masuk ke dalamnya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Oke teman-teman, kita masih berada di kompleks pertapaan Putuk Puyang, sebuah lokasi yang sebagian besar masyarakat belum begitu tahu. Namun sebenarnya pada masa kerajaan Majapahit merupakan sebuah kompleks yang sangat magis dan sangat sakral. Diduga ada seorang mahapertapa di sini yang kemudian mengantarkan para pensiunan kerajaan Majapahit menggapai moksha. Termasuk kemudian semacam ada asrama kadewa guruan yang memberikan wejangan kepada para pangeran muda dan para bangsawan muda Majapahit untuk melakukan pencarian ilmu di sini menjadi brahmacarin ya, berguru dengan para maharsi, mahapertapa, mahayogi sampai ilmunya mumpuni dan kemudian turun ke Trowulan. Dan di sini kita ditemani oleh Pak Heri ya, salah satu warga masyarakat desa Padusan Pak ya. Nah ini yang memiliki kesadaran secara pribadi, memiliki pengalaman mistis atau mimpi-mimpi gaib agar kemudian merawat lokasi ini. Selama kemudian hampir 1 tahun banyak penemuan-penemuan baru yang ditemukan Pak Heri ya Pak. Salah satunya struktur, semacam struktur candi yang ada di sini teman-teman. Ini candi, Iya. terus ini tangga sampai ke sana. Jadi di sini ini ada semacam candi, ada balok-balok batu candi ya, dari batu andesit yang tertata, kelihatannya tidak banyak berubah. Lah di sini ada struktur yang masih terpendam di dalam tanah. Jadi ini yang ditunjukkan Pak Heri ini ya, ini ada struktur yang masih terpendam di dalam tanah. Diduga ini kemudian di dalamnya ini masih ada struktur yang sangat megah ya, yang menuju ke arah sana. Semacam memang dahulu pada masa kerajaan Majapahit mengarah kepada puncak Gunung Welirang ya, atau semacam pemujaan Prawata Girinata. Nah ini kemungkinan ini panjang dan besar ini, karena Ini tangga. sebagian besar tangga ya, ke atas sana semacam tanda pundan berundak-undak ya. Kemungkinan ini tangga masuk menuju area paling magis dan paling sakral gitu ya. Dalam kemudian filosofi Hindu, area bawah ini disebut Burloka, area tengah ini kemudian disebut Dwarloka, dan area paling suci kemungkinan masih terpendam ya, tertutup oleh tanah ini disebut Swarloka gitu ya teman-teman. Ini masih ada. Nah ini jadi lantai dan struktur ini masih ada dan terpendam di dalam tanah. Kemungkinan sampai sana ini adalah sebuah candi yang megah gitu ya, dan kemungkinan lebih besar dari segi ukurannya dari pertapaan yang wadah ya, dari segi panjangnya dan lebarnya ini, dan masih sebagian besar tertutup tanah. Juga ini ada gentongnya. Nah di sini dulu ada gentong yang remak, nah itu gentong pecah ini teman-teman. Kemungkinan ini masih asli ya, karena ini terkena apa, ini masih kemungkinan ini bisa wadah air atau wadah persajian gitu pada masa lalu, atau yang berhubungan dengan upacara-upacara pemujaan. Nah ini kemungkinan perlu diekskavasi, artinya di dalam pasti banyak harta karun ya, atau artefak-artefak yang sangat penting dalam konteks makna kesejarahannya. Ini ada temuan baru Pak ya. Nah ini lewat mana Pak Heru ya? Ada temuan baru. Jadi terbaru, ini banyak teman. Jadi ada di sini ada semacam tembikar yang sangat bagus, ada lengkung-lengkung dan goresan-goresannya sangat halus, mencitrakan sebuah peradaban yang sangat tinggi dari segi kehalusannya. Nah ini kita ditunjukkan ke Pak Heri tentang sebuah situs terbaru ya yang ditemukan di kompleks ini. Nah ini teman-teman, dahulu ini semak belukar Pak ya. Iya. Ini dahulunya adalah semak belukar teman-teman, yang tertutup oleh rimbunan semak-semak termasuk. Nah teman-teman, di sini ada semacam kotaknya, ini asli Pak ya. Asli. Jadi ini berukuran sekitar 1,5 meter. Nah, jadi di sini teman-teman ada pinggiran-pinggiran batu candi
termasuk ini fragmen pipisan batu ya. Nah, ini ada artefak-artefak yang semacam ini rahayu yang menjadi sebuah situs suci pada masanya. Karena sebagian besar bagian atas ini runtuh teman-teman. Ya, ini bagian bawah ya. Ini adalah pinggiran-pinggiran candi yang ditemukan oleh Pak Heri ini, termasuk kemudian fragmen pipisan batu yang diduga memang di sini dari segi kotaknya ini sekitar ukuran 1,5 ya Pak ya, 1,5 kali 1,5 meter. Ini menceritakan sebuah altar pemujaan sebagaimana yang ada di lereng Gunung Penanggungan. Juga ada kotak-kotak seperti ini yang di atasnya itu biasanya kalau utuh itu mengandung semacam altar pemujaan ya pada masa dahulu, yang sangat menyimpulkan tentang Prawata Girinata atau Dewa Gunung itu sendiri teman-teman. Nah, ada juga struktur. Jadi kompleks ini ternyata sangat kompleks yang sangat luas. Nah ini Pak, itu ada struktur batu alam yang ini juga penemuan Pak ya, ini Pak ya. Ini ada struktur Bekasnya gubuk yang lama. oh ini tatanan baru Pak ya. Nah ini ada penemuan kayak kuburan juga ya, makam juga Pak ya. Nah, kayak makam ini juga orientasinya sekali-kali teman-teman, orientasinya adalah selatan utara sebagaimana makam muslim, tapi kita juga bisa jadi ini makam para resi juga ya, yang terpengaruh oleh keyakinan atau peradaban Islam. Jadi rahayu. Jadi di sini ada struktur batu candi yang berbentuk kotak, namun di tengahnya ini ada semacam makam kuno, namun berbeda dengan orientasi makam kuno pada umumnya yang berorientasi timur ke barat. Namun ini utara selatan yang kayak menceritakan untuk hipotesa sementara adalah makam muslim atau sebuah situs yang berkesinambungan, yang artinya ada setelah Majapahit lokasi ini masih digunakan oleh setelah misalnya masa Mataram Islam, masa Pajang gitu ya. Itu kemudian diambil alih oleh tokoh-tokoh spiritual agama Islam ya, kemudian tokoh-tokoh tersebut kemudian dimakamkan di lokasi ini. Bisa jadi ya sebuah situs yang berkesinambungan, karena beberapa fakta tidak bisa dipungkiri. Dahulunya adalah sebuah kompleks bangunan kuno agama Hindu Buddha, kemudian dilanjutkan oleh cucu-cucunya yang sudah memeluk agama Islam atau berubah kondisi Kak ya. Luar biasa, ini penemuan terbaru Pak ya. Dan ini ternyata dekat dengan pertapaan Kendali Sada Pak ya, Kendali Sodo. Jadi, nah coba ke sana teman-teman, ini ada jalan juga setapak menuju pertapaan Kendali Sodo yang sangat magis dan sakral, yang merupakan jejak kekunoannya itu sangat kentara ya. Jadi jejak kekunoannya sebuah ceruk pertapaan yang sangat berhubungan dengan agama Hindu Buddha atau Parsian atau juga Kabuyutan kan ya, karena memang tepat berada di bawah batu raksasa. Selama pembersihan seperti jalan-jalan seperti ini gitu Pak, memang belum koin kepeng Tiongkok gitu Pak ya. Oh ada. Pernah menemukan Pak ya? Iya. Tiongkok. Berapa butir Pak yang menemukan? Kalau salah 2 butir Pak ya? Iya. 2 butir koin Tiongkok Pak ya? Iya. Yang pernah ditemukan di lokasi ini ya? Iya. Karena artinya memang lokasi ini dibangun era kerajaan Majapahit, dan koin kepeng Tiongkok ini memang salah satu koin yang beredar pada masa kerajaan Majapahit sebagai alat tukar untuk transaksi kecil. Nah, seperti ini Pak ya. Iya. Jadi kurang kecil lagi. kurang kecil lagi Pak. Iya, kurang kecil lagi. Jadi Pak Heri ini juga di lokasi ini sebagai bukti ini adalah situs era kerajaan Majapahit itu ya, adalah penemuan koin Tiongkok, koin kepeng. Nah ini bisa dibaca huruf-huruf Cinanya ya, bisa terbaca Yung Le Tongbo atau Hongwu Tongbo. Jadi Tongbo itu adalah mata uang dan kaisar. Nama Tong itu kaisar, Bo itu mata uang gitu ya. Banyak juga Pak Heri menemukan di sini Pak ya. Iya. Ternyata di sini memang kalau disingkap dan dibersihkan banyak memang teman-teman harta karun gitu ya. Nah inilah, di depan itu Pak ya. Iya. Jadi di depan itu adalah situs paling magis di lokasi ini ya. Ini Dan candi. sangat sakral. Di mana Pak? Ini saya bersihkan. Oh, di semak belukar seperti ini itu ada candi teman-teman. Luar biasa Pak ya. Di sini memang Candi agak besar. candi agak besar di sini Pak. Iya. Akan terlihat batu-batunya Pak ya. Iya. Bisa ditunjukkan Pak, kita penasaran juga. Kelihatan balok-balok batu candinya saja itu. Lewat sini Pak ya. Lewat mana Pak? Oh iya.
luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman memang hobi petualangan yang bermanfaat sambil mengingat dan kebesaran kejayaan kerajaan Majapahit di masa lalu dari segi bidang politik, ekonomi, spiritual gitu ya. Dan di sini tempat yang tepat untuk berpetualang tersebut. Oh sampai sini Pak, itu ya struktur batu besarnya. Coba Pak, balok batu kotaknya di sini. Oh di sini Pak ya. Batunya kotak-kotak Pak ya. Iya. Nah ini Ini atas. loh sampai sini Pak ya. Luas banget. Oh ini kendi. Oh iya tembikar banyak di sini kendi teman-teman. Ini di dalamnya candi. Di dalamnya Ya, ini saya candi. Bersihkan waktu. bersihkan dulu. Nah ini masih tertutup semak belukar. Iya. Dan inilah buktinya kalau di sini itu candi ini ada pinggiran-pinggiran candi yang sangat indah ya. Struktur-strukturnya ini dan sebagian besar ini candi besar ini ya, ini tertutup oleh semak belukar kata Pak Heri. Nah, ini Pak Heri bisa ditunjukkan Oh ya. candi Kendali Sada yang katanya batu-batunya pernah hilang Pak ya. Iya, yang sebelah sini. Oh yang sebelah sini itu Iya, hilang. yang berada di sini Pak ya. Iya, ini kanan kiri. Kanan kiri dulu ada Di semacam sini ada arca. arca. Hilang. Iya. Jadi teman-teman ini salah satu Masih alami. semoga mendapatkan kutukan yang sangat menyeramkan bagi siapa saja yang menjual atau mengambil ya barang-barang purwakala di sini. Karena dahulu gitu ya leluhur kita ingat, nah itu ada beberapa batu yang hilang di sini, ada 3, yaitu simbol Nawaruci 2 buah di kiri dan kanan, dan fragmen arca yang ada di situ hilang. Karena pada masa lalu kompleks seperti ini pasti dikukuhkan dengan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan ya. Nah, ini Pak ya. Rahayu. Jadi ini batu raksasa yang di bawahnya itu bisa digunakan untuk pertapaan atau gua pertapaan yang disebut dengan pertapaan Kendali Sada untuk mengendalikan segala hawa nafsu Pak ya. Nah, ini dipercaya juga pertapaan Kendali Sada juga dipercaya sebagai pertapaan Hanoman Pak ya. Hanoman dipercaya sebagai pertapaan Hanoman. Hanoman sendiri pernah berhasil mengobrak-abrik istana Alengka, membunuh Rawana, menyelamatkan Dewi Sinta. Nah itu Pak dalam epik Ramayana. Kalau buahnya sebelah sini, ini biar nggak ada orang yang masuk. Oh, Ada tangga ke sana. jadi ini sengaja guanya ditutup Pak dengan Biar nggak batu, ada orang yang masuk. biar tidak ada orang yang masuk ke dalam kain ini, dan dahulu ada semacam gua mengarah ke atas Pak. Iya. Luar biasa, berarti ini hanya pintu gua tersebut yang saat ini ditutup oleh warga. Luar biasa Pak ya. Jadi dikasih batu ini biar nggak ada yang masuk. Oh, ini lubang kecilnya berarti ya. Ada tangga Yang yang bawahnya sini. Ada struktur tangga ke bawah teman-teman. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa yang memang belum pernah diketahui oleh khalayak masyarakat secara umum gitu ya. Iya. Nah, ini Pak ya. Dan konon katanya ada beberapa komentar yang ada di akun sosial media kita itu di sekitar situs Kendali Sada ini, Kendali Sada ini ada semacam batu prasasti Pak di semak belukar yang di Iya. sana. Sampai saat ini belum ditemukan Pak ya. Masih proses nanti oleh Pak Heri nanti dibersihkan ke arah sana sebelah juga. sana. Kalau saya menemukan lagi sebelah situ. Ada apa Pak di sana? Kayak candi, cuma masih belum saya bersihkan. Di sana juga ada candi yang belum dibersihkan ya. Iya. Luar biasa teman-teman. Jadi kompleks Pondok Puyang ini memang minim dari arca sehingga kita tidak pernah tahu panteon agama Hindu atau Buddha yang menjadi lokasi ini. Namun Puyang ya kepada Empuh Sanghyang ini mengingatkan sebuah tempat yang suci ya bagi kemudian para pengabdi Sanghyang ya ini. Dan kemudian jika kita mengambil literasi dalam kitab Negara Kertagama, kemungkinan Pondok Puyang ini adalah 7 dari 7 karsian terbesar era Kerajaan Majapahit, yang antara lain adalah Butun, kemudian Jagadita, Pawitra, Pucangan, kemudian yang lainnya adalah yang dua lagi itu adalah Sumpit dan Rumput. Nah ini jadi Sumpit, Rumput, Jagadita, Pawitra, Pucangan,
Butun. Nah, ada 7 karesian yang pernah disebutkan oleh Empu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Terima kasih waktu dan kesempatannya Pak Heri. Semoga kemudian teman-teman pihak yang terkait peduli dengan situs ini, dan termasuk ini adalah bisa masyarakat Desa Padusan peduli sebagai objek wisata, objek religi, dan sebagai objek edukasi. Semoga bermanfaat.